Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Rizky Nugraha dalam Inovator, program mingguan DW Indonesia yang menghadirkan laporan-laporan paling menarik dari dunia sains, teknologi, lingkungan, dan gaya hidup. Inilah topik utama kami untuk pekan ini. Baling-baling raksasa buat penjelajah samudra. Menyelamatkan hutan walnut terbesar di dunia. Dan karya unik seniman Spanyol Eugeni Killie. Ketika aktivitas perdagangan di dunia semakin riuh, kapal-kapal kontainer ikut membesar. Tapi rahasia paling penting penjelajah samudra itu terletak di bawah permukaan air, yaitu baling-baling raksasa buatan Jerman. Di wilayah timur Jerman diproduksi propeller untuk kapal-kapal laut terbesar di dunia. Diameternya hingga 11 meter dan bobotnya 130 ton. Tapi polesan terakhir yang menentukan. Der Schleifer führt den letzten entscheidenden Arbeitsschritt. Pemoles melakukan langkah pengerjaan akhir yang penting. Semua yang dikerjakan sebelumnya bisa rusak jika dipoles secara keliru. Karena itu pemoles harus sangat teliti. Deshalb ist das Fingerspitzengefühl dieses Schleifers von entscheidender Bedeutung. Tidak ada propeller hasil produksi massal. Semua dibuat berdasarkan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kapal. Waktu produksi bisa mencapai beberapa bulan. Selama 24 jam, pekerja di pengecoran melebur beberapa jenis logam hingga menjadi cair. Komposisi ideal tembaga, aluminium, dan besi diperoleh berkat pengalaman bertahun-tahun. Proses penuangan cor hanya 15 menit, tapi langkah ini tidak kalah pentingnya. Wenn beim Gießprozess etwas verkehrt läuft. Kalau saat pengecoran ada yang salah, skenario terburuknya, propeller tidak bisa digunakan dan harus dilumerkan kembali. Karena itu, sebelumnya ada simulasi proses pengecoran lewat komputer untuk dicoba dan mengetahui apa yang terjadi. Diesen Prozess auch schon am Computer zu erzeugen, zu testen, wie wird es dann in der Form ablaufen. Logam cair dipanaskan hingga lebih dari 1000 derajat. Suhunya seperti di dalam gunung berapi. Hanya dengan pakaian pelindung khusus, para pekerja bisa mendekati logam panas ini. Ada 150 ton logam yang harus dilelehkan. Oven induksi terbesar di dunia pun tidak akan bisa menampungnya, karena itu dibutuhkan beberapa oven. Logam cair mulai dituangkan. Ini tahap yang menegangkan. Proses pengecoran harus berjalan dengan mulus. Cairan logam dituangkan ke dalam cetakan yang telah disiapkan sebelumnya. Lalu lintas kapal diharapkan bisa lebih cepat dan lebih hemat energi. Tuntutan pada kemampuan propeller semakin besar. Propeller harus sesuai dengan daya mesin kapal. Dengan daya lebih dari 100.000 PS, propeller yang sempurna bisa menghemat waktu dan uang. Dua minggu kemudian, propeller bisa diambil dari cetakan. Proses pembubutan seperti adegan dalam film fiksi ilmiah. Pekerja mengendalikan alat pengampelas dengan joystick. Mereka harus berhati-hati. Permukaan propeller tidak boleh terlalu banyak dikikis. Untuk itu, harus kerap diukur ulang. Polesan terakhir harus dilakukan oleh manusia tanpa bantuan mesin. Pola yang tampak pada propeller adalah ciri khas produk perusahaan Jerman ini. Hal yang terpenting, produk akhir propeller ukurannya harus tepat sesuai dengan perhitungan awal. Das Endschleifen der Kanten ist ein sensibler Bereich. Pemolesan akhir sudut propeller yang sensitif tidak bisa dilakukan oleh mesin. Untuk itu dibutuhkan perasaan yang tidak dimiliki mesin. Für die Stromlinienförmigkeit
Ini hanya bisa dilakukan oleh pekerja dengan pengalaman bertahun-tahun. In seiner jahrzehntelangen Tätigkeit auch entwickeln muss. 2/3 semua propeller raksasa di dunia berasal dari perusahaan Jerman ini. Sebuah proyek raksasa mencoba menghubungkan Bandar Udara Hong Kong dengan Cina daratan melalui terowongan bawah tanah. Membentang sepanjang 5 km, terowongan ini dibangun dengan teknologi asal Jerman. Terowongan raksasa di Hong Kong ini masih terus dibangun. Martin Herrenknecht ingin tahu perkembangannya. Hanya beberapa menit kemudian, ia sudah berada 50 meter di bawah permukaan laut. Di atas tempat bekerja adalah Laut Cina Selatan. Di bagian ini, terowongan hampir selesai. Kelak, terowongan akan menghubungkan Bandara Hong Kong dengan Cina daratan. Alat terpenting dalam proyek ini adalah mesin pengebor terowongan berukuran raksasa. Ini mesin bor terbesar di dunia. Diameternya 17,6 meter dan digunakan untuk 1,2 kilometer yang pertama. Setelah itu, kami gunakan mesin dengan diameter 14 meter. Kami memerlukan pulau buatan agar bisa merakit mesinnya. Berat keseluruhan mesin hampir 3.000 ton, amat besar. Herrenknecht mengatakan, tanpa mesin pengebor khusus, proyek ini tidak mungkin berjalan. Selama 2 tahun, para insinyur mengembangkan alat tersebut. Proyek ini banyak risikonya, termasuk kondisi cuaca. Risiko terbesar adalah cuaca, selain banjir dan transportasi. Karena segmen prefabrikasi datang dari Cina, jaraknya 1.600 km. Kalau ombak laut terlalu ganas atau ada taifun, kapal barang tidak bisa datang. Dirancang 2 hingga 3 jalur jalan mobil di sini. Biaya pembuatan terowongan mencapai 1,8 miliar euro. Ini proyek konstruksi terbesar di Hong Kong saat ini bersamaan dengan proyek kereta bawah tanah. Martin Herrenknecht meyakini kehandalan alat pengebornya. Mesin harus dioperasikan secara akurat supaya sampai tujuan dengan tepat. Minggu lalu, mesin pengebor baru selesai 1 jalur. Sekarang digunakan untuk mengebor cabang tegak lurus berikutnya. Pengusaha ini yakin tidak ada perusahaan lain yang mampu membangun mesin seperti ini. Sebagai insinyur, ia sendiri masih tetap terpesona dengan kemampuan para insinyur lain. Lihat semuanya kedap air. Kerjasama internasional juga berjalan dengan baik. Kerjasama sangat erat untuk mengembangkan mesin dan teknik semacam ini. Kami harus bisa bekerja sama sejak awal proyek. Good morning. Good, in good shape, everybody. This is quite important. Martin Herrenknecht sudah membayangkan proyek terowongan baru lainnya di Cina dengan mesin pengebornya. Kami bisa mengebor ke bawah dan membangun terowongan untuk jalan dengan rel kereta di bawahnya. Mesin pengebor yang digunakan berdiameter 18 meter, atau terowongan dengan jalan 3 jalur dan di bawahnya jalur tram. Jadi terowongan multifungsi, telekomunikasi, pengolahan air limbah, internet, semuanya terintegrasi. Inovasi adalah satu-satunya cara untuk bisa bersaing dalam bisnis global. Ini diyakini oleh Herrenknecht, dan ia masih ingin membangun lebih banyak terowongan lagi di Cina. Tema-tema yang menggerakkan manusia. Informasi yang menautkan mereka. Pendapat dari Anda. DW di Facebook dan Twitter. Aktual dan jelas. Hutan Arslan Bob yang merupakan hutan kacang walnut terbesar di dunia selama berabad-abad menjadi sumber pemasukan penduduk di selatan Kirgisistan. Tapi ketika usia pohon kian menua, hasil panen tidak lagi semeriah seperti sebelumnya.
Bagi Arstanali Matkadirov, hutan ini sangat unik. Dia tinggal di hutan kacang walnut terbesar dunia di selatan Kirgistan. Hutan tua ini luasnya mencapai 30.000 hektar. Kehidupan Arstanali sangat dekat dengan alam. Saya mengenal kacang walnut sejak kecil. Kacang walnut adalah sumber pemasukan warga desa. Panennya sangat penting bagi kami. Ini sumber utama pemasukan kami. Seperti biasa, Arstanali dan saudaranya Ikram berangkat ke puncak bukit. Pohon kacang walnut tumbuh pada ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Mereka tiba di kaki pegunungan. Mereka khawatir panen walnut tahun lalu sangat buruk dan tahun ini sedikit lebih baik. Tapi kondisi pohon sudah tidak sehat lagi. Angin mematahkan ranting. Pohon-pohon ini sudah tua, kami butuh pohon yang lebih muda. Kurangnya pohon baru adalah masalah utama hutan walnut di Kirgistan. Warga desa memanen walnut sudah beberapa generasi. Mereka menyewa tanah ini dari pemerintah. Tapi warga desa juga yang nantinya merusak kelestarian hutan. Perlu waktu sampai 30 tahun bagi pohon walnut untuk tumbuh sampai usia produksi. Arstanali bercerita, dulu hutan walnut sangat lebat. Walau dilarang, pembabatan hutan terus berlangsung. Sulit untuk mengawasi dan mencegahnya. Walnut biasanya dipanen oleh pria muda yang harus memanjat ke atas pohon dan menggoyang-goyang rantingnya sampai kacang walnut jatuh. Lalu yang lain memungut kacang walnut di tanah. Pohon walnut bisa mencapai tinggi 40 meter, jadi cara memanen seperti itu sebenarnya cukup berbahaya. Reboisasi adalah satu-satunya cara buat menyelamatkan hutan Arslan Bob. Tapi tanpa keterlibatan penduduk lokal, upaya penghijauan kembali tidak akan membuahkan hasil maksimal. Mampukah penduduk Kirgistan menjaga lingkungannya sendiri? Simak laporan berikut. Di musim panen, warga desa tinggal di tenda-tenda seperti ini. Orang Kirgistan biasanya hidup berkelana. Di dalam tenda tidak banyak perabotan. Semua tidur di atas tikar. Kami berempat kerja di sini. 2 anak laki-laki saya, menantu dan saya sendiri. Kalau beruntung kami bisa panen 2 atau 3 ton. Tapi tahun ini panen belum sampai 300 kilo. Tapi di pasar Jalalabat masih banyak kacang walnut. Dengan kulit harganya sekitar Rp30.000 per kilo. Tanpa kulit Rp90.000. Di era Uni Soviet, semua panen kacang menjadi milik negara. Tapi para petani tidak ingin kembali ke masa itu lagi. Upaya reboisasi membuka peluang memperbaiki panen di masa depan. Abdul Malik Kamraev adalah tetua desa. Pendapatnya sangat penting bagi warga. Ini pohon walnut berusia 2 tahun. Kalau tidak ada pagar, hewan ternak bisa merumput di sini. Lihat di sana sudah gundul. Di sini masih hijau dan indah.
Pakar lingkungan di Kirgistan bekerja sama dengan lembaga Jerman GIZ berusaha memperbaiki situasi. Pagar adalah bagian dari proyek. Warga setempat tidak mampu membayarnya. Menurut Abdul Malik Kamraev, pagar adalah hadiah bagi generasi mendatang. Sakiroja Sarimsakov adalah pakar biodiversitas. Dia mendukung proyek GIZ. Tapi tidak semua warga hidup dengan prinsip berkelanjutan. Kami ingin memulai dialog dengan warga yang memanfaatkan hutan. Mereka bisa belajar cara melindungi hutan dan memikirkan masa depan. Karena itu, kami datang ke sekolah-sekolah untuk memberikan penyuluhan tentang lingkungan. Kami juga datang ke masjid-masjid supaya sikap warga bisa berubah. Pada waktu yang sama, aktivis memperkenalkan alternatif sumber pemasukan bagi warga desa, seperti apel yang dikeringkan atau tanaman untuk bumbu dan rempah-rempah. Ini bisa menjadi kompensasi kalau panen walnut gagal. Tidak ada warga yang bisa membayangkan hidup tanpa hutan. Tapi nantinya mereka harus hidup dengan hutan, tidak hanya hidup dari hutan. Pemirsa, minggu lalu kami mengajak Anda untuk berbagi cerita tentang ruang terbuka hijau di lingkungan Anda. Inilah beberapa jawaban paling menarik yang masuk ke meja redaksi tim inovator. Sebagian besar Sobat Dewi sepakat menanam pohon atau tanaman di rumah bisa menjadi alternatif terhadap minimnya lahan terbuka hijau. Ide ini disampaikan Rizka Ardila, ABD, dan Ika Setiawati. Sobat Dewi juga sepakat agar kita sebaiknya mulai menanam sayur-sayuran yang bisa dimakan atau juga buah-buahan di rumah sendiri. Terima kasih telah berbagi pengalaman dan saran Anda dalam Tanya Jawab Dewi Inovator kali ini. Ikuti sesi berikutnya pekan depan. Seniman Spanyol Eugeni Killier gemar mencari materi dan metode produksi baru untuk karya-karyanya. Kini ia didaulat sebagai desainer terbaik di Eropa. Dewi berkesempatan mengunjungi studionya di Barcelona untuk berkenalan dengan sosok unik ini. Eugeni Quitlet lahir di Ibiza tahun 1972 dan kuliah desain di Barcelona. Banyak rancangannya untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi sekaligus menyentuh perasaan seperti tampilan logonya. Penting agar objek memiliki semacam keajaiban yang mengejutkan dan membuat Anda berhayal. Memang kita hanya perlu kursi, meja, lampu, tapi kita juga ingin bisa bermain dengannya. Ini supaya benda tersebut bisa memberi inspirasi saat digunakan. Jadi lebih dari sekedar fungsi sesungguhnya. Ini prinsip dasar Dream Tools. Saya terinspirasi dunia bawah laut. Ada permukaan air, ada ombak. Di sini bisa dipakai untuk menaruh smartphone, alat tulis, kartu nama, semuanya diletakkan di atas meja. Ni soñador, begitu ia menyebut dirinya. Gabungan dua kata dalam bahasa Spanyol yang artinya desainer dan pemimpi. Sejak 2011, ia merancang untuk labelnya sendiri. Tim kecilnya menggarap beberapa desain sekaligus. Perlu waktu hingga 5 tahun mulai dari ide hingga produk jadi. Bukan masalah ukuran. Produk kecil juga perlu waktu pengerjaan yang sama. Dengan objek besar, seperti garpu plastik ini. Sama rumitnya dengan membuat jembatan atau gedung. Quitlet belajar menggabungkan keragaman fungsi dan desain objek dari Philippe Starck. Awal tahun 2000, ia pindah ke Paris dan bekerja 10 tahun bersama Starck. Ini kursi Masters yang saya buat bersama Philippe Starck.
Tapi keberhasilan tidak membuatnya berubah. Penghargaan desainer terbaik baginya masih merupakan hal yang istimewa. Gelar desainer terbaik dari Maison Objet sangat penting. Hanya Maison Objet sebagai pameran kreativitas internasional yang memberikan penghargaan semacam ini. Kami tidak bisa mengusulkan diri sendiri. Kami terpilih karena karya kami. Saya bisa menang, berarti apa yang saya kerjakan diakui oleh banyak orang. Eugenie Quitlet sudah banyak merancang produk sukses untuk merek-merek terkenal. Tidak heran pada pameran Salone del Mobile di Milan tahun 2016, ia menjadi tamu yang menjadi incaran media. Apa yang diimpikan seorang yang biasanya mewujudkan impian? Kadang saya ingin mencoba untuk merancang mobil. Saya bisa menambahkan efek baru dan kontemporer. Ini mobil idaman Quitlet yang sudah menjadi miliknya. Tapi tidak berarti ia tidak akan merombaknya suatu saat nanti. Siapapun yang gemar berwisata kuliner di Eropa akan menyempatkan diri berkunjung ke Swiss karena negara pegunungan di jantung Eropa ini memiliki banyak rumah makan yang bertabur bintang Michelin. Jumlahnya lebih dari 100 restoran. Untuk mencicipi kuliner tingkat dunia, bisa pergi ke pegunungan Alpen di Swiss. Desa Pfalz hanya dihuni 1.000 penduduk, tapi restoran hotel 7132 Silver dalam kurun waktu 2 tahun saja sudah mendapat penghargaan. Bagi saya penting membuat kreasi sendiri, tidak meniru apa yang dilakukan orang lain. Dan alam indah di sekitar saya memudahkan saya menciptakan masakan-masakan yang unik. Oder fällt es mir einfacher, dann auch eine einzigartige Küche zu kreieren. Di Silver ada menu dengan 12 makanan dengan harga sekitar 3 juta rupiah. Mulai dari daging rusa dari daerah sekitar sampai makanan impor kerang scallop. Ini dipanen penyelam dari Norwegia. Lalu ini jus buah quince dari kebun nenek saya. Dan dia yang membuatnya untuk saya. Kisah-kisah unik seperti ini ada di balik semua kreasinya. Saya tidak ingin hanya sekedar masak sesuatu yang tidak ada ceritanya. Dulu saya suka makan stroberi dari kebun. Di Pfalz ada banyak hutan-hutan stroberi. Saya menceritakannya kembali dalam bentuk masakan. Kami ke hutan mengumpulkan stroberi, memasak, mencampurnya dengan krim asam, lalu kami sajikan dengan kue klasik. Pada musim panas dan gugur, Sven Wasmer dan timnya setiap minggu naik ke gunung mencari bahan makanan yang lalu diawetkan, dikeringkan, atau difermentasi. Bagi saya, makanan gunung sangat baik. Kami mengumpulkan bahan makanan sampai di ketinggian 2000 meter. Alamnya tidak tersentuh. Dan menurut saya, ini bisa dirasakan bedanya. Produk regional berkualitas tinggi dan pengaruh berbagai budaya. Mungkin itulah alasan keberhasilan kuliner Swiss. Menurut majalah kuliner terkenal Michelin, Swiss punya restoran berbintang terbanyak di Eropa berbanding dengan jumlah penduduknya. Swiss adalah negara di mana banyak budaya bersentuhan. Budaya Prancis, Italia, dan Jerman. Ini tentu ada pengaruhnya dan ada banyak koki muda yang datang dari berbagai penjuru Eropa. Mereka datang ke sini, ke Zurich, Basel, atau Bern.
Mereka bekerja dan menetap di sini. Dari 117 juru masak di Swiss yang mendapat penghargaan Michelin tahun ini, banyak yang baru berusia 30-an. Andreas Caminada bahkan mendapatkan 3 bintang sejak 2010 dalam usia 33 tahun. Pemantau restoran sekarang lebih terbuka. Dulu tidak mungkin koki usia 25 atau 30 tahun bisa mendapat 3 bintang. Sekarang itu mungkin. Sven Wasmer berbicara dengan 11 pegawainya untuk persiapan makan malam. Bintang adalah semacam pengakuan yang membuat saya dan seluruh tim bangga. Tapi saya tetap biasa saja dan terus bekerja di dapur. Saya ingin membuat tamu puas, itu yang terpenting. Sven Wasmer paling senang mengejutkan tamu-tamunya dengan kreasi masakan-masakan baru. Pemirsa, ikuti terus sesi Tanya Jawab DW Inovator di Facebook dan Twitter karena setiap pekan kami akan mengajak Anda berdiskusi tentang isu-isu paling seru seputar sains, teknologi, dan lingkungan. Maka demikianlah Inovator untuk kali ini. Di situs dw.com/inovator Anda bisa menonton siaran kami secara lengkap setiap saat. Video-video Inovator paling menarik juga bisa Anda tonton ulang di kanal YouTube kami DW Indonesia. Dan buat Anda yang ingin menyimak laporan kami lewat smartphone, silahkan mengunduh aplikasi Deutsche Welle di App Store atau Google Play. Akhirnya saya Rizky Nugraha mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam.